Pemirsa, banjir melanda Padang, Sumatera Barat menenggelamkan rumah, sekolah, dan bangunan lainnya. Tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Petugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Dan kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Dalam Negeri mengaku menangani bencana khususnya dengan skala besar seperti di 3 provinsi di Sumatera pada November 2025 lalu tidak mudah. Namun demikian, sejumlah wilayah sudah bisa beroperasi dengan normal. Ya, Tito melaporkan bahwa per Agustus 2026 ini di Sumatera Barat, 13 kabupaten sudah normal pemulihannya, 2 mendekati normal. 2 lainnya di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam masih memerlukan atensi pemerintah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, 16 kabupaten sudah normal kembali. Di Aceh, 7 kabupaten sudah normal kembali seperti di Aceh Tamiang. Sementara beberapa lainnya masih dalam sejumlah permasalahan. Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana di 3 provinsi Sumatera adalah yang terluas wilayah yang terdampak dengan 53 kabupaten kota terdampak, 4.533 desa hancur, 4.922 fasilitas pendidikan rusak, 954 fasilitas kesehatan juga rusak, 1.543 fasilitas ibadah hancur, serta 1.193 jembatan rusak. Ruas jalan yang terdampak mencapai 2.485. Sementara itu 1.300 fasilitas umum rusak seperti taman dan tempat bermain. Sebanyak 1.207 orang tewas akibat bencana ini. 138 orang masih hilang dan rumah yang rusak mencapai 184.149 unit. Tapi ini magnitudenya luar biasa. Dan bagi saya sendiri pribadi, sebagai mantan polisi, pernah jadi Kapolres, Kapolda, Polri, jadi Menteri Dalam Negeri. Jujur saya dalam karir saya belum pernah saya mengalami peristiwa bencana yang seluas ini. Pernah saya Kapolri menangani waktu gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, satu kota. Pernah di Lombok saya tangani juga waktu itu bersama dengan unsur lain, tapi tidak seluas ini. Kemudian ya ada juga kita ketemu di banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lalu. Saya datang ke sana, nggak seluas ini saya saksikan. Kemudian juga sama kemarin kita mengalami bencana banjir longsor di Cilacap, Banjarnegara, di Bandung Barat, satu hamparan. Yang ini enggak scatter di mana-mana. Saya sampaikan ini sekali lagi, mungkin saya akan ulang-ulang. Saya enggak maksud untuk membela diri atau mencari excuse, ya, alasan. Jujur aja nih, luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja. Apalagi hanya, kita kan masuk bulan 9 sekarang, dari November ke Agustus ini. Dalam waktu 9 bulan nggak mungkin semuanya total, nggak bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara,
kotanya Lok Sukon nggak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu namanya daerah Longkop, ayu bertumpuk, kemudian rumah-rumah hancur, listrik roboh semua, sekolahnya ditimpa kayu. Kita temukan begitu sampai ke dalam-dalam. Ada juga nggak ada masalah. Ada juga kalau kita makin ke dalam makin banyak masalah lagi. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Oh ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Ya, sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang wanita pendaki gunung dan pemandunya tewas di puncak Gunung Piramid Bondowoso, Jawa Timur. Jenazah keduanya ditemukan di jurang sedalam 60 meter. Tim SAR gabungan menemukan jasad wanita pendaki gunung bernama Malia Findah, 51 tahun warga Wonokromo, Surabaya, dan seorang pemandu lokal bernama Ervan, 35 tahun warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari. Posisi jenazah keduanya berjarak 5 meter tersangkut ranting pohon di bawah punggung naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Di sekitar lokasi kejadian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Yang perempuan di bawah sana. Namun evakuasi baru akan dilakukan keesokan harinya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Turun ke titik di mana tempat TKP korban ditemukan, kemudian kita lakukan pembungkusan terhadap korban. Selanjutnya karena situasi kondisi di atas tidak memungkinkan untuk pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan pada besok pagi bersama dengan tim dari Basarnas, BPBD. Sebelum mendaki pada Minggu pagi, kedua korban sempat menitipkan sepeda motor di rumah warga. Namun sepeda motor itu tak kunjung diambil, padahal pendakian Gunung Piramid dapat dilakukan hanya dalam waktu 8 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah lewat tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febri Diansyah menyebut pengajuan pra-peradilan ini sebagai upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. Ia menegaskan langkah pra-peradilan tidak untuk menghindari proses hukum. Febri mengatakan menemukan lebih dari 9 kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang menjerat kliennya. Pihaknya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Gugatan pertama terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Sementara gugatan kedua terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Sebuah proses hukum itu baru bisa disebut proses hukum yang benar kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara
untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Tidak ada isu kekhususan di sini karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara. Pra-peradilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Betul, di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, proses upaya-upaya paksa yang dilakukan sebelum diterima oleh kejaksaan. Maka itu di dalam satu permohonan tersendiri. Persoalan kedua adalah proses dan upaya-upaya paksa setelah dilakukan oleh kejaksaan. Itu di dalam suatu permohonan sendiri. Sehingga pada hari ini kami mendaftarkan dua permohonan. Contohnya nanti gini, ini sudah mulai ada, kami lihat ya, di dalam proses itu seperti klien kami itu dipanggil tanggal 20 misalnya, diwajibkan tanggal 22 datang. Di dalam hukum acara, itu harusnya panggilan yang patut dikasih waktu 3 hari. Dan itu dilakukan sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung terhadap semua para saksi. Sehingga kami sendiri melihat apakah masih dihormati hukum ini. Itu prosesnya yang kami akan uji di sini. Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Ferry dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampisus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Glance, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Yang kerok dia.
Ferry Bobo itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan Ainus melaporkan. Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke kasus lainnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Bahwa tekanan-tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah, mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu dan menjadi lebih baik. Bea Cukai Tanjung Priok mengungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Pengungkapan penyelundupan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray dari
atau terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Kepala KPU BA dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Petugas akan melakukan penyelidikan terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Ban-bannya lain, masuknya pas udah lolos. Jadi datangnya Petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur, Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air Rute 352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Praktik penipuan jual beli emas online berhasil dibongkar Polda Jawa Timur. Dari hasil penipuan, sindikat ini meraup 3,7 miliar rupiah. Inilah seorang wanita berinisial ICS yang berhasil ditangkap di Resiber Polda Jawa Timur. ICS merupakan salah satu dari 4 pelaku lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Polisi berhasil membongkar praktik penipuan jual beli emas secara online yang dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Wanita berinisial ICS, warga binaan Lapas Nusa Kambangan yang menjadi otak di balik aksi penipuan tersebut. Kemudian, 3 tersangka yang berasal dari Lapas Sumatera Utara yang membantu menyiapkan piranti lunak untuk melakukan scamming. Modus para pelaku adalah mengaku sebagai salah satu anggota keluarga calon korban dan membujuk keluarganya membeli emas murah sebesar 2,5 juta rupiah per gram. Mengetahui adanya aksi penipuan, keluarga korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan online, modus promo penjualan emas tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman dan penyisiran terkait korban-korban yang lainnya. Dan kita harapkan kepada masyarakat yang memang mengalami atau menjadi korban dari modus penipuan serupa, kami harapkan bisa melaporkan. Dari hasil penipuan, pelaku meraup 3,7 miliar rupiah. Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon seluler yang digunakan para warga binaan, rekening SIBank milik ICS, mutasi rekening bank, 2 unit iPhone, kartu ATM, akun dompet digital, serta sejumlah perhiasan emas yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 6ix9ine di kawasan Ciapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon.
Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 69 mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Melona Fingran, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surpres tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris yang ditemukan meninggal di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan percak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung memenuhi tempat pembuangan sampah RW 02 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan bau tak sedap dan banyaknya lalat serta khawatir sampah yang masuk ke saluran air memicu penyumbatan saat hujan. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah di RW 02 Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tampak menggunung bahkan sebagian berceceran ke ruas jalan dan masuk ke saluran air.
Seorang pedagang nasi yang juga warga setempat menyebut sebagian besar sampah berasal dari warga RW 02. Menurutnya, sampah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan diikat kerap diacak-acak pemulung yang mencari botol bekas atau barang bernilai jual. Akibatnya sampah kembali berserakan, sebagian terbawa ke saluran air dan ke ruas jalan. Terus baunya sampai sini juga nggak merasa terganggu ibu sama yang pembeli? Kalau lagi diangkut, karena kan yang dari rumah tangganya aja kadang ada yang udah 2 hari ya, jadi sampahnya udah bau. Tak hanya mengganggu pemandangan, kondisi ini juga menimbulkan bau tak sedap dan banyaknya lalat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan pedagang di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Warga berharap pengangkutan sampah dilakukan lebih rutin, agar timbunan sampah tidak kembali menggunung hanya dalam hitungan hari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gara-gara bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma ini pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal saat curhatan ini diupload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Inilah curhatan seorang pasien yang diunggah di media sosial. Isinya 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentar ini mengundang kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan. Muncul beberapa komentar seperti, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell? Ada lagi yang komentar pedas ya, orang miskin, harta miskin ilmu. Miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu ada komentar lainnya. Potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Ini tega banget ya. Lalu komentar lainnya, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS, yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Itu yang terakhir, betul-betul akhirnya harus minta maaf ya. Tak berapa lama usai rame-rame komentar, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Ya, dan tentu saja situasi ini membuat netizen lain geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan. Salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian abis ngehujat orang yang ngeluh nunggu 8 jam? Bahkan ada yang sampai komen potong nadi. Sekarang orangnya sudah meninggal. Lalu komentar lain, nothing is hidden. Allah sees you. Astagfirullah, gak takut ngetik begini ya. Yang punya utas sudah meninggal. Welcome to Wall of Fame. Jejak digital para manusia minim empati.
Ya, ribuan netizen yang menyayangkan komentar tenaga kesehatan terhadap pasien yang kemudian meninggal dunia akhirnya viral. Beberapa tenaga kesehatan yang ikut berkomentar meminta maaf melalui media sosialnya. Kenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Sementara itu pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukanlah pasien di rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga menegaskan dokter yang memberikan komentar nirempati di medsos merupakan dokter peserta didik PPDS dari FKKMK UGM yang telah dinonaktifkan sementara. Kami turut berduka cita atas beredarnya berita terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut. Namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil? Untuk ini Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat. Ya pemirsa, pasien mengeluh malah dihujat, berobat jadi semakin berat. Seorang pasien BPJS yang curhat di media sosial mengeluhkan berjam-jam menunggu untuk menjalani pengobatan. Hal ini mengundang reaksi kritis dari sejumlah tenaga kesehatan. Bukannya berempati, justru banyak komentar bernada mencaci. Tak berapa lama usai ramai-ramai komentar tersebut, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Bukannya mendapat pertolongan, antrian BPJS berujung nyawa melayang. Untuk membahas lebih lengkapnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Slamet Budiarto. Selamat sore Pak Slamet. Sore. Pak Slamet, kasus pasien BPJS yang dikabarkan meninggal setelah menunggu 8 jam ini, kemudian kan dia dihujat oleh sejumlah akun diduga tenaga kesehatan ya, dan telah memicu kemarahan publik. Sebagai Ketua PB Umum ID, apakah Anda menganggap ini sekedar ulah oknum atau mencerminkan persoalan budaya profesi kedokteran, Pak? Menurut kami ada persoalan yang mendasar yang melandasi semua ini. Ini kan ada dua masalah ya. Masalah pertama adalah pernyataan dokter atau tenaga kesehatan yang menurut kami tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah dokter. Itu masalah pertama. Sehingga Ikatan Dokter Indonesia pun akan menindaklanjuti terkait pernyataan di medsos tadi. Harusnya seorang dokter itu berempati pada pasiennya maupun bukan pada pasiennya atau pasiennya dokter lain. Itu harus berempati. Tata cara bermedsos juga ini sudah ada. Nah, bahkan seorang dokter itu harus menghormati pasien mulai dari pembuahan sampai meninggal, dan rahasia kedokterannya juga harus dijaga sampai setelah meninggal. Yang ketiga, ada persoalan lain yang lebih besar. Pasien ini terlantar 8 jam. Terus sekarang meninggal. Di rumah sakit mana saya juga tidak tahu. Jadi saya kira ini dua masalah pokok yang harus dibuka. Jangan-jangan di rumah sakit lain juga ada hal yang sama.
apakah ada diskriminasi pasien BPJS atau tidak. Nah, kalau ini pasien emergensi, kenapa tidak langsung ditangani, harus membutuhkan waktu 8 jam. Saya kira ini rumah sakit harus diaudit oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Pak, Bapak belum dapat laporannya rumah sakit mana gitu, Pak? Nah, saya belum mendapat. Bapak sendiri sudah mendapat belum? Justru ini saya lagi mau cari konfirmasinya nih, Pak. Nah, karena Pak Dokter Sarjito tadi sudah membantahnya. Nah, tetapi kalau Sarjito bukan di rumah sakit mana kan itu? Iya, itu dia. Belum dapat informasinya berarti, Pak ya? Ya, tapi intinya ada 2 masalah di sini. Masalah pertama adalah pasien BPJS ditelantarkan, ya kan? Terus masalah kedua, pernyataan tenaga medis, tenaga dokter yang mohon maaf tanda kutip tidak etis gitu loh. Oke. Dan tidak sesuai sumpah dokter yang dia jalani kan begitu. Baik. Nah, ini terkait hal tersebut, pernyataan dokter yang tidak etis tersebut, Pak. Apa langkah ID mengenai hal ini? Apakah seperti tadi kalau Dokter Sarjito katakan itu dari FKK UGM ya, kalau tidak salah PPDS, mereka mengikuti PPDS lalu kemudian diberhentikan sementara. Tapi kalau dari ID secara umum, apakah akan ada evaluasi atau mungkin perubahan aturan yang baru begitu untuk membatasi atau mungkin mengendalikan supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Kita hanya sebatas melakukan pembinaan kode etik kedokteran kepada yang bersangkutan. Nanti ada majelis khusus, majelis kehormatan etik yang akan menilai apakah ini pelanggaran ringan, sedang, berat, nanti akan dinilai oleh tim independen khusus yang ada di organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin langkah pertama kami akan melakukan pemanggilan. Kalau saya belum tahu ini anggota ya ID, mungkin di ID DIY ya kalau memang itu PPDS FK UGM. Nanti ID wilayah DIY akan memanggil dokter tersebut. Akan dilakukan pembinaan. Kenapa dia mau ngomong seperti itu? Padahal sumpah dokternya kan nggak begitu kan gitu. Seperti itu. Oke, ada mungkin evaluasi khusus untuk profesi dokter di media sosial gitu. Apakah itu sudah ada pedoman dari ID? Gitu. Sebenarnya sudah ada ya, Pak? Sudah ada pedoman. Berarti memang ada pelanggaran etik di situ ya? Iya, di semua profesi pasti manusiawi ada pelanggaran etik. Di wartawan juga sama kan? Oknum itu namanya. Tapi fungsi organisasi kan kita melakukan pembinaan agar dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan sumpah dokter. Selalu seperti itu. Ya, baik. Sumpah dokter ini kan mengharuskan menghormati martabat setiap pasien, Pak ya. Tanpa membedakan status sosial maupun pembiayaan ya. Nah, ketika dokter atau nakes ini merendahkan pasien BPJS di medsos, apakah ini memang bisa dikatakan kalau Bapak tadi hanya sekedar oknum saja begitu? Atau tadi yang saya tanyakan juga, ini menjadi sebuah budaya gitu, Pak. Artinya bahwa, karena gini, yang sering kita dengarkan adalah, wah itu kalau udah urusannya soal kedokteran atau kesehatan begitu ya. Lalu kemudian ada yang komplain, itu dihujatnya rame-rame se-Indonesia Raya itu, Pak. Oleh dari profesi-profesi seperti kedokteran seperti itu. Dan itu memang yang membuat orang jadi takut untuk komentar, seperti yang almarhum mengkomentari bahwa nggak berani spill gitu. Nah, itu kan persepsi Anda, kan faktanya baru ini. Maksud saya ini berdasarkan dari yang meninggal ini, Pak. Kemudian dia juga menuliskan itu. Kan artinya kalau baru kali ini terjadi namanya oknum. Nah, di dunia kedokteran sangat ketat kode etik dan sumpah dokter, gitu loh. Tapi kalau ada oknum seperti itu ya kami akan melakukan pembinaan. Jadi tidak bisa digeneralisir. Dokter yang baik sangat banyak. Yang kedua, tentunya itu dia. Saya percaya juga. Yang komentar ini kan apakah yang merawat atau yang bukan, kita juga nggak tahu. Itu loh. Jangan-jangan dari itu ada tuh, Pak, orang. Seberapa jauh tuh jadinya kebebasan berekspresi seorang dokter dibatasi oleh profesinya? Medsos ya, termasuk ranah etik. Kalau kedokteran. Sudah memilih profesi dokter, profesi wartawan, kan ada kode etik yang harus dijalani. Profesi hakim juga ada kode etik.
Semua ada kode etik. Pelanggaran etik akan dilakukan pembinaan etik. Itu aja. Tapi tolong, saya fokusnya adalah dua tadi. Ini pasien di rumah sakit mana, kenapa terlantar? Ini, ada masalah apa? Apakah ada diskriminasi atau tidak? Kalau dokter kan hanya mengerjakan pasien. Yang ngatur semua itu rumah sakit, gitu. Tapi tetap kita tidak membenarkan pernyataan dokter tersebut karena itu melanggar etik. Iya, justru kita memang juga sedang cari tahu apakah ini memang dokter setempat yang mengatakan atau justru dari orang nakes-nakes di luar sana gitu ya. Tapi apa sanksi etik paling berat Pak yang dapat dijatuhkan kepada dokter yang terbukti mencemooh pasien? Itu sifatnya independen ya. Jadi kita tunggu saja, lagi diproses. Kita juga nggak tahu itu dokter anggotanya di mana kan. Nanti akan dicek. Seperti itu. Ya, oke Pak. Pak, kasus ini menguatkan persepsi juga bahwa pasien BPJS ini sebagai pasien kelas 2 gitu ya. Apakah persepsi ini tak berdasar atau memang ada persoalan yang harus dibenahi? Harusnya setahu saya nih, sumpah dokter itu tidak membedakan pelayanan apakah itu pasien asuransi swasta, BPJS maupun bayar sendiri. Itu sumpah dokter kita seperti itu. Tapi dalam perjalanan faktanya pembiayaan BPJS Kesehatan itu kan kecil, jauh di bawah harga keekonomian. Disinilah terjadi dilema etik di kalangan dunia medis. Bahwa dunia medis akan melakukan pelayanan optimal, ternyata tarifnya tidak cukup. Itu kan sebuah dilema etik, itu loh. Harusnya adalah kendali mutu dan kendali biaya. Biaya mengikuti mutu, gitu loh. Bukan pelayanan mengikuti biaya. Ada biaya segini, pokoknya harus dilayani. Itu nggak baik. Nah sekarang yang terjadi adalah mutunya mengikuti biaya. Harusnya kan nggak boleh biaya mengikuti mutu. Nah ini tugas pemerintah untuk menyuntik pembiayaan BPJS gitu loh, agar sesuai harga mutu, harga keekonomian. Kami nilai tarif BPJS ini sekarang kan sekitar 30-50% dari tarif sebenarnya kan gitu kan. Nah, harusnya pemerintah mensubsidi agar mutu kualitas masyarakat, pelayanan masyarakat itu baik. Ada diskriminasi, itu fakta. Kalau saya ngomong tidak ada diskriminasi, tapi masnya kan sudah tahu jawaban sendiri kan. Ada diskriminasi di rumah sakit, kan begitu. Nah, ini kasihan masyarakat. Iya, nah itu dia. Jadi kalau misalnya dihitung dengan biaya ya tentu kan orang selalu kalau dalam bisnis bilang ya ada harga, ada barang begitu ya, ada kualitas. Beda seperti kalau itu. Di dunia medis. Nah di dunia medis kan beda nih Pak, karena ada sumpah dokter juga gitu kan. Tetapi rumah sakit it's a business gitu. Nah sekarang begini, ya kan, Anda seorang dokter, dalam melakukan pelayanan medis kan membutuhkan obat, alat kesehatan dan lain-lain, ya kan? Setelah dihitung-hitung pembiayaannya nggak cukup, apakah harus kita menomboki? Saya tanya kepada Mas, gitu loh. Harusnya di dunia medis nggak boleh mikir uang. Uang itu harus dicukupi oleh pemerintah. Tidak boleh. Seorang dokter itu tidak boleh memikirkan uang. Tugas dia hanya berusaha menyembuhkan pasien, menyelamatkan pasien. Tapi faktanya seorang dokter sekarang kan dibayar berdasarkan per pasien. Masih jauh lebih terhormat supir Transjakarta. Mau dia penumpangnya sedikit mau banyak kan dia tetap digaji sesuai haknya. Seorang pilot mau penumpangnya dikit mau banyak kan tetap terbang. Tapi kalau seorang dokter nggak ada pasien ya dibayar kecil, pasiennya dikit dibayar kecil. Itu di dunia ini nggak ada kecuali di Indonesia. Jadi harusnya seorang dokter itu tidak boleh mikir duit. Dia kerja 3 jam harusnya dibayar sekian, kerja 8 jam maksimal dibayar sekian, tidak dibayar per pasien. Mestinya begitu ya Pak. Nah ini tapi dari tiap dalam kenyataannya kita lihat bahwa seringkali rumah sakit mengatakan, oh ini bednya udah penuh.
artinya kan sebenarnya pasiennya banyak, tetapi tidak bisa masuk begitu. Nah, ini sementara dokter kan memerlukan pasien. Nah, jadi bagaimana mempertemukan ini semuanya gitu? Oke lah, kita tahu bahwa ada persoalan keuangan juga gitu ya. Semua yang ada di rumah sakit yang ngatur bukan dokter. Yang ngatur adalah direktur utama rumah sakit, karena dia pemilik rumah sakit tersebut. Kalau ada kerugian, yang bertanggung jawab juga dirutnya. Jadi Bapak harus tanya ke direktur rumah sakit, kenapa ada diskriminasi, kenapa ada ini. Harusnya seperti itu. Oke, gitu baik Pak. Jadi kalau gambaran yang tadi Anda sampaikan, mungkin bisa nggak saya katakan begini, bahwa untuk mendapatkan layanan yang cepat begitu, tidak sampai 8 jam, ya artinya harus membutuhkan uang atau apa istilahnya, budget yang cukup begitu. Artinya yang sebenarnya seperti yang diperlukan untuk penanganan tersebut. Jadi itu linear begitu Pak ya? Jadi standar minimal gitu loh. Seperti Anda misalnya disuruh bangun rumah, harusnya habisnya 1 miliar, Anda hanya dikasih uang 500 juta. Itu loh. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi harus dalam dunia kesehatan betul-betul tarif itu sesuai dengan harga keekonomian, tidak usah untung atau untung sangat sedikit ya, tapi bisa kebeli obat, alat kesehatan, bisa bayar perawat, bisa bayar laboratorium, alat kesehatan dan lain-lain. Intinya cuma di situ aja. Oke, berarti ada PR dari pemerintah juga nih ya, yang harus bisa menyesuaikan semua ini. Berarti sampai selama ini berarti PR ini belum selesai-selesai juga begitu Pak ya? Belum selesai, sehingga efeknya adalah jadi ada diskriminasi pasien, kualitas mutu pelayanan terhadap pasien BPJS belum optimal. Jadi akibatnya seperti itu. Oke, tapi apakah... Misalnya, ini contoh. Seorang pasien dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa oleh 5 dokter spesialis, ada penyakit dalam, jantung, saraf, dan lain-lain. BPJS hanya membayar 1 saja, 1 konsultasi, tidak membayar 5 konsultasi. Gitu loh. Oke, baik. Karena sistemnya paket. Karena dia paket. Tapi apakah alasan tersebut membenarkan lamanya waktu tunggu padahal kondisi pasien memburuk misalnya, seperti yang dialami oleh... Itu yang mengatur rumah sakit. Ya, oke. Dokter hanya, ini ada pasien emergensi, dia akan melakukan. Misalnya dia akan melakukan operasi di ruang operasi, ya dia melakukan ruang operasi itu. Tapi membawa pasien ke ruang operasi itu kan semua kebijakan rumah sakit. Ya. Nah ini jadi memang jadi pertanyaan juga. Ini saya juga bingung, tahu-tahu rumah sakitnya nggak ada gitu. Nggak ada informasinya, rumah sakit yang mana. Langsung hilang. Langsung hilang rumah sakitnya mana? Kok bisa ya? Padahal gede rumah sakitnya. Jadi bingung juga. Sementara tadi tapi intinya beginilah, ini urgen untuk perbaikan pelayanan di dunia kesehatan. Karena pelayanan kesehatan yang baik dipengaruhi oleh 1, sistem kesehatan yang baik. 2, pembiayaan yang baik. Tidak usah pembiayaan berlebih, pembiayaan yang baik, yang cukup gitu loh. Baik. Oke Pak, dalam kondisi ruang rawat penuh ya, ini contoh aja, standar pelayanan minimal apa yang seharusnya tetap diterima pasien dengan situasi keuangan yang seperti tadi yang Anda katakan minimalis? Misalnya nih, butuh ICU penuh, kan harus dirujuk. Betul. Ya kan? Dirujuk itu, rumah sakit bertugas mencarikan rumah sakit lain. Ditunggu sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 8 jam nggak dapat. Terus bagaimana? Akhirnya rumah sakit melakukan pelayanan standar minimal yang harus dilakukan. Gitu loh. Which is yang adalah standar minimal tuh apa? Standar minimal itu standar yang dia mampu. Seperti menyediakan tempat untuk tunggu dulu, seperti itu ya? Iya, misalnya infus, misalnya oksigen, pokoknya obat-obat emergensi, seperti itu. Kalau butuh dirujuk, kan gitu loh. Tapi manakala cari rumah sakit rujukan nggak dapat bagaimana? Nah akhirnya, nasibnya akan seperti apa itu? Nasibnya seperti itu. Saya kira pemerintah harus fair ya, berapa sih pembiayaan yang
masuk akal untuk pelayanan kesehatan di Indonesia gitu loh. Kalau duduk bersama, tapi kalau fakta perkaranya kalau pemerintah nggak punya uang bagaimana? Baik Pak, kalau kita bicara soal ini ya BPJS, memang ini masih PR dan kayaknya memang harus terus didorong begitu ya, supaya nggak ada lagi kasus seperti ini. Kita bisa contoh mungkin dari Australia atau dari di Amerika juga. Tidak usah muluk-muluk Australia. Karena ada Vietnam ini kan, aja, Vietnam atau Malaysia, gitu loh. Oke. Atau Malaysia, kita jauh tertinggal dari mereka. Oke, apakah kita sudah ada belum Pak, seperti misalnya general practice yang seperti kayak kita memang diwajibkan untuk datang memeriksa kesehatan bahkan jadi sebelum sakitnya parah gitu. Artinya memang udah perawatan yang rutin. Apakah di Indonesia ini sebenarnya sudah ada dan diwajibkan begitu? Ya, diwajibkan sih, namanya pelayanan kesehatan kan tidak bisa wajib. Tapi sudah ada kan cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ada. Tapi yang penting adalah pada saat dia kritis, dia bisa ditangani. Kalau saat kritis tidak bisa ditangani, bagaimana ini cerita? Mungkin Anda bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi persoalan seperti yang dialami oleh almarhum ini? Kesehatan ini adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada efisiensi di bidang kesehatan. Dulu. Bahasa besarnya pendidikan dan kesehatan tidak boleh efisiensi. Tapi kesehatan lebih utama karena itu menyangkut nyawa. Manakala di kesehatan ada efisiensi, misalnya BPJS defisit dan lain-lain, akhirnya kan mau tidak mau melakukan pembatasan, efisiensi dan lain-lain yang dirugikan masyarakat. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah harus dicukupi kesehatan karena itu hak asasi manusia. Bagi mereka orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh pemerintah. Bagi yang mampu iuran, tapi iurannya itu kan kecil sekali sehingga nggak cukup. Baik, jadi itu yang harus ditambahkan. Nah, mungkin terakhir terkait dari nakes-nakes ini tadi, apakah IDI akan membuka hasil pemeriksaan etik kepada publik agar masyarakat yakin profesi ini melakukan koreksi gitu terhadap anggotanya? Ya, kalau dimungkinkan bisa seperti itu. Tapi kan kita identifikasi dulu ini dokternya di mana, katanya ada yang dari NTT, ada yang dari mana-mana kan gitu. Yang kedua, vaskesnya di mana, jangan-jangan nggak ada rumah sakitnya kan gitu kan, sampai hari ini kita nggak tahu tuh rumah sakit mana. Baik, kalau begitu kami tunggu informasi selanjutnya kalau gitu Pak. Saya kira Kementerian Kesehatan bisa melakukan audit ya. Baik kalau gitu Pak Slamet, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore dan semoga persoalan ini tidak terulang kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore dan kita ke mancanegara pemirsa. Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Khazab, Oman dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Khazab, Oman di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruangan mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, satu anggota awak kapal masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz menunjukkan kondisi di Selat Hormuz masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, di antaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara.
Putaran baru perundingan antara Israel dan Lebanon kembali digelar di Roma, Italia pada Selasa kemarin. Perundingan kali ini dimediasi oleh Amerika Serikat dengan membahas penerapan kerangka kerja trilateral. Ya, pemirsa, visual ini diambil setelah perundingan pertama antara delegasi Lebanon dan Israel selesai berunding di Roma, Italia. Perundingan ini akan digelar selama 3 hari dan akan rampung pada 6 Agustus 2026 mendatang. Dalam perundingan ini mempertemukan tim teknis dari Lebanon dan Israel untuk melanjutkan penerapan kerangka kerja trilateral. Kerangka tersebut mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hizbullah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, hingga membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sampai Hamas dilucuti senjatanya. Operasi militer yang terus berjalan di Gaza, Palestina menjadi sebuah konflik yang tak kunjung usai hingga detik ini. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Amerika Serikat sempat mengusulkan Israel untuk menjalankan tahapan lebih lanjut terkait rencana perdamaian dengan Gaza. Namun baru-baru ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi bahwa negaranya menolak usulan Donald Trump. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sampai senjata Hamas dilucuti. על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. 1. 2. אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו. 3. הנשיא טראמפ חושב, צוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה, זה לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. כי זה העמדה שלנו. אז אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. Ribuan warga Palestina berkumpul untuk menghadiri pemakaman 112 kerabat yang mati syahid di kawasan Al-Sabra, kota Gaza. Mirisnya seluruh jenazah baru ditemukan hampir 3 tahun setelah tewas akibat serangan Israel di bawah reruntuhan bangunan. Air mata warga Gaza tidak pernah berhenti. Selasa lalu, seluruh warga Gaza berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya kepada orang-orang terkasih yang syahid dampak dari serangan penjajah Israel. Kelopak bunga ditaburkan di atas jenazah yang diselimuti dengan bendera Palestina, menjadi kesedihan yang terus berulang bagi warga Gaza. Sebanyak 112 jenazah yang dimakamkan diduga tertimbun oleh reruntuhan bangunan selama 3 tahun. Diketahui tewasnya warga Gaza disebabkan oleh serangan penjajah Israel. Juru bicara pertahanan sipil Palestina, Mahmud Basal, mengatakan bahwa tim penyelamat menghabiskan waktu selama 17 hari untuk mengevakuasi seluruh jenazah. تحدث على مجزرة حقيقة 153 جثمان بقيت أجسادهم تحت الأنقاض. طوقمنا على مدار 17 يوم وهي تقوم بعمليات الانتشال والتدخل. استطعنا أن ننتشل 112 جثمان في ظروف صعبة، في حفار واحد بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في واقع حقيقة مرير، في انعكاسات حتى خطيرة على طواقم الدفاع المدني، لكن في نهاية المطاف استطعنا أن ننجز بهذا الملف. واليوم تتحدث على 112 شهيدا، منهم عدد كبير من الأطفال 44. Para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. 6 years old, I'm from Palestine. I ran away from the country looking for a safe country, safe place. I got to Morocco 4.5 months ago, and I was trying the whole time to get to Ceuta here to go to Spain. I came here Thursday morning, 7 o'clock in the morning after a swimming journey for 7 hours. And right now I'm here.
Menko Polkam Jamari Caniago memastikan situasi di tanah air sangat terkendali. Hal ini disampaikan usai ditemukannya sebaran video hoax dari demo yang sebenarnya tak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Pernyataan ini disampaikan Jamari usai mengumpulkan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN di gedung Kemenko Polkam. Sebelumnya sejumlah netizen yang menemukan sejumlah video berisi informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan di beberapa wilayah. Namun setelah ditelusuri, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video tersebut merupakan video lama yang diunggah ulang. Menko Polkam meminta masyarakat tidak perlu terganggu dengan informasi yang disebarluaskan dalam bentuk hoax, disinformasi, fitnah, hingga kebencian. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar itu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang, dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya mobilitas penduduk bisa masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan kita semua. Ribuan pencari kerja memadati job fair di Kota Depok. Antrian pelamar bahkan mengular sejak pagi. Antrian panjang pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan pemerintah Kota Depok pada Selasa. Tak hanya didominasi pencari kerja berpengalaman, job fair ini juga dipadati para lulusan baru yang mencari peluang memulai karir. Job fair ini menghadirkan 25 perusahaan dari berbagai sektor dengan total lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana, baik bagi fresh graduate maupun pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja. Saya kan fresh graduation ya Kak, jadi lumayan 3-5 bulanan yang lalu saya sebelum lulus juga udah mulai mencari kerja. Kemudian kesulitannya pertama karena saya kurang pengalaman pekerjaan ya Kak, karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah juga. Rata-rata kan sekarang pekerjaan juga butuhnya yang bergelar atau yang penuh pengalaman dalam bidang pekerjaan. Tadinya istri sekalian itu sih iseng-iseng nyari juga kalau misalnya ada. Jadi sih juga mau coba cari kerja di sini. Iya. Sudah berapa lama Pak nyari kerja setelah kontrak selesai kerja yang sebelumnya? Sekitar 7 bulan. Pemkot Depok menyatakan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi dipengaruhi perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Ya, jumlah pengangguran ini masih di angka 60-70 ribu, di angka 7, sekian persen ya. Jumlah pengangguran dan 6,52%, jadi di angka 60 ribuan ya. Tingginya antusiasme menjadi gambaran akses terhadap pekerjaan masih menjadi tantangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri menggelar monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta yang berlangsung 7 hingga 10 Juli 2026. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pemanfaatan dana keistimewaan ini telah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta mengatasi pengangguran. Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta pada 7 hingga 10 Juli tahun 2026. Kegiatan MONEF didahului rapat koordinasi dengan Paniradia Keistimewaan dan peninjauan lapangan. Tim MONEF mengawali peninjauan lapangan di Karen Kopek Trimurti yang berkembang sebagai kawasan peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke sentra produksi Miletek yang kini hadir dalam bentuk mie instan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tempat wisata Kano Baros sebagai contoh pengembangan wisata berbasis lingkungan berkelanjutan juga menjadi perhatian tim MONEF. Selain itu, tim Kemendagri juga melihat langsung kemandirian ekonomi dan pangan di Sumberharjo dan Taman Martani.
serta menyaksikan bangkitnya wisata di Sambirejo, serta dialog bersama warga di Balai Budaya Taman Martani. Dari hasil Monef diketahui pemanfaatan dana keistimewaan telah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta mengatasi pengangguran terbuka di masyarakat. Kita turun bersama teman-teman dari Pandai Radio Pati untuk bersama-sama melihat secara langsung program kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DIY di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini luar biasa, sangat positif untuk membantu masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di tempat ini. Sementara itu, Lurah Trimurti Kabupaten Bantul, DIY Agus Purwaka menjelaskan, pihaknya menerima bantuan dana keistimewaan 1 miliar rupiah. Salah satunya dimanfaatkan untuk pengembangan produksi Miletek, termasuk penyiapan rumah produksi, peralatan, dan pemasarannya. Kita mengolah ataupun mengemas produk unggulan Trimurti yaitu Miletek yang semula itu hanya diproduksi dalam bentuk yang tradisional, juga dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Setelah kita berinovasi, kemudian kita kemas menjadi bentuk seperti ini, jadi kemasannya lebih premium. Kalau semula hanya kemasan plastik biasa yang transparan itu, sekarang lebih premium. Menurut Lurah Trimurti, dengan kemasan yang lebih premium, Miletek sudah dipasarkan di hotel, bandara, perkantoran, dan dijual secara online. Dari dunia olahraga, kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat peluang Indonesia ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 semakin mengecil. Hal ini membuat skuad Garuda wajib meraih kemenangan melawan Singapura jika ingin tetap bertahan di kompetisi antar negara Asia Tenggara itu. Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam pada lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Skuad Garuda takluk dari The Golden Star 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Main berusia 29 ribu mendapatkan pengawalan dari Sen Patinama. Kita lihat. Tidak hanya itu, hasil ini membuat laga terakhir melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus nanti menjadi penentu nasib skuad Garuda. Meski kalah, bek timnas Indonesia Shane Patinama yakin Indonesia belajar dari kekalahan melawan Vietnam dan optimistis skuad Garuda bisa tampil baik melawan Singapura. Yeah, no, for sure. We lost this game, really unfortunate, but we have all the confidence in our team. We have a good team. We have a good game plan. We know how to play, and now we have to learn from this, learn from the mistakes, and then against Singapore we need to play our game and win the game. That's what we have to do. Kemenangan atas Singapura akan mengantarkan Indonesia mengoleksi 9 poin dan membuka jalan menuju 4 besar. Sebaliknya, hasil imbang atau kalah membuat Indonesia tersingkir dari turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura hari Jumat mendatang. Untuk lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang, sementara Singapura hanya butuh hasil imbang. Laga Indonesia kontra Singapura hari Jumat mendatang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket ke 4 besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and as I said, he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik.
Di ASEAN Hyundai Cup 2026 Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui sindonews.com. Saya David Silahoy mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.